Oke, anak-anak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya anak-anak sekalian kelas 11 IPS 3 hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah, semuanya baik semua ya. Oke, selamat datang kembali di kelas 404_ekonomi. Bisa dinyalakan kameranya kalau tidak ada kendala. Diatur dulu untuk posisinya, posisi duduk kalian. Mungkin kameranya bisa diatur lagi. Untuk mengawali aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Siti Farah Amelia silahkan dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih, Amel. Oke, anak-anak sekalian, ya, untuk mengawali aktivitas hari ini ya, untuk menambah semangat kalian, untuk merefresh jadi materi pertemuan sebelumnya, kita akan bermain games nih. Ya, silahkan kalian masuk ke link tersebut. Kita akan bermain word search, cari kata atau temukan kata-kata yang berhubungan dengan profesi akuntansi, kualitas informasi akuntansi, serta konsep dasar akuntansi yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Silakan kalian bermain 1 menit di link tersebut. Oke, sudah selesai ya. Saya ke Asyana. Transaksi. Nah, oke. Asyana, transaksi itu apa? Transaksi itu kayak kegiatan yang digunakan dengan uang, terus bisa berdampak pada suatu perusahaan juga. Oke, good. Sekali lagi, mudah-mudahan ya dari sedikit informasi di games ini tadi bisa menambah semangat kalian dan kita sudah merefresh kembali materi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Kenapa perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Tujuan pembelajarannya, kalian nanti akan mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Kemudian, apa saja sih aktivitas dan target yang akan kalian capai? Yang pertama, kalian nanti akan mendiskusikan tentang pengertian persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, kalian akan menentukan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu apa saja. Dan yang ketiga adalah kalian nanti akan mendeteksi sebuah transaksi bisnis dalam persamaan dasar akuntansi dari kasus yang akan saya berikan. Ini tujuan pembelajaran kita, dan pentingnya belajar persamaan dasar akuntansi adalah bagaimana kalian nanti bisa membuat pencatatan itu dengan baik dan dengan seimbang. Baik, yang pertama, saya ke persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah pencatatan suatu transaksi keuangan yang menyatakan bahwa jumlah pencatatan di sebelah kiri sama dengan jumlah pencatatan di sebelah kanan. Tadi ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Sebelah kiri itu kalau saya menganalogikannya adalah kalian kalau punya perusahaan, kalian punya apa? Sebelah kiri itu kalian punya apa? Sedangkan sebelah kanan, sumber uangnya dari mana? Dari ilustrasi ini, ya, ruas kiri punya apa, itu disebut sebagai harta. Sedangkan sebelah kanan, ruas sebelah kanan, uang dari mana? Kalau uangnya itu bersumber dari pemilik, itu disebut sebagai modal. Kalau uangnya itu dari pihak ketiga, itu berarti disebut sebagai utang. Sehingga persamaan dasar akuntansinya, yaitu didapat aktiva atau harta sama dengan pasiva. Oke, sekarang silakan kalian lihat ke GCR. Sudah ada modul dan YouTube ya, yang materi yang bisa kalian lihat. Silakan menuju ke LKP di siklus 3. Kalian lihat aktivitas kelompok. Ada satu informasi, ilustrasi sebuah transaksi. Dari ilustrasi yang ada, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang ada itu apa aja? Kemudian, jenis transaksi apa saja yang akan kalian temukan dalam ilustrasi yang diberikan? Yang ketiga adalah mengapa utang kepada bank dan modal yang berasal dari pemilik itu disebut sebagai sumber perolehan harta perusahaan. Dalam proses diskusi kali ini, saya nanti akan menilai proses kerjasama dan aktivitas diskusi kelompok kalian. Saya juga akan menilai keaktifan kalian. Jadi semakin kalian aktif nanti proses diskusi, semakin besar poin yang akan kalian dapatkan. Baik, untuk kelompoknya ada di kolom chat. Silakan kalian lihat. Silakan kalian nanti diskusikan 3 poin tadi
di breakout room itu, kemudian kalian nanti bisa buat dalam bentuk Google Slide ataupun di Canva. Silakan nanti kerja secara kolaboratif. Kalian bisa diskusi di kolom chat juga. Silakan semuanya menuju ke room yang ada linknya di kolom chat. Oke, saya akan ke kelompok 1. Untuk hal yang didiskusikan sudah clear, paham? Bisa Pak. Ya, ya, silakan kalian diskusikan. Siapa yang mau jadi pembuka sama penutupnya? Aku penutup dong. Yang nomor 1 udah ada yang dapat jawabannya belum? Jasa? Kenapa? Yang transaksi internal itu cuma 1 ya? Usaha sama modal. Oke. Oke, ini nanti pastikan ya. Nah, kamu bisa tentukan lagi itu apakah kas, piutang, ataupun ada yang lainnya. Tambahkan aja 1 atau 2 di situ. Clear? Bukan harta aja Pak. Ya, jangan hanya harta aja. Jadi hartanya itu apa gitu? Bentuknya apa? Nggak, maksudnya yang di harta. Iya. Tuliskan lagi. Iya, yang di harta. Oke, clear? Oke. Ya, baik, silakan dilanjutkan. Saya ke kelompok. Oke, kelompok 3. Ini jawaban diskusi kami, Pak. Oke, good. Berarti udah siap ya? Ya, oke, semuanya kembali ke room utama. Yang di room breakout room bisa left. Silakan di room utama dinyalakan kameranya, kemudian kita akan mulai presentasi. Silakan. Saya mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, silakan Rasya dan kawan-kawan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa hutang kepada bank dan modal yang berasal dari pemilik disebut sebagai sumber perolehan aktiva perusahaan? Karena memang sudah seharusnya uang tersebut diperoleh perusahaan sebagai pemasukan, tetapi secara tunai pembayaran belum didapatkan perusahaan. Sekian dari kami, maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bertanya. Ya, saya mau tanya, jenis modal apa saja? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab Yolo. Ada modal pemilik sama modal pendapatan dari bank, Pak. Kalau modal pemilik tuh modal yang dari pemiliknya. Kalau dari bank, kalau modal dari bank itu dia pinjem ke bank. Oke, good. Dilo, jawaban yang bagus ya. Jadi ada modal pemilik dan modal dari bank. Dan di sini kamu nyebutnya kalau bank adalah pinjaman. Saya ingin menyampaikan pendapat saya, Pak. Saya suka dengan presentasi mereka, Pak, karena analisis mereka juga bagus-bagus, Pak. Dan juga slide yang mereka buat juga menarik sekali, Pak. Saya suka dengan desain template-nya dan warnanya juga pas dengan topiknya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Good. Untuk Dielo, Atar, kemudian kelompok 1, kita berikan jempol ke mereka. Tidak tunjukkan ke kamera kalian jempol untuk kelompok 1. Oke, good. Selanjutnya ke kelompok 2. Dipersiapkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi ada harta tetap, jenisnya bangunan karena Yufika menyewa sebuah toko untuk menjalankan usaha kue kering dan dasarnya. Kedua, harta lancar, jenis kas karena Yufika menyewa tokonya dengan uang yang dimilikinya. Sekian dari presentasi kami, apakah ada yang mau bertanya? Saya ada pertanyaan. Menurut kalian, mengapa UV Cookies perlu melakukan kontrak kerja dengan pelanggan mereka? Itu saya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, good. Pertanyaan menarik dari Atar. Jadi kenapa ketika menjalankan usahanya ini perlu ada kontrak kerja? Silakan, langsung saja kelompok 2. Karena dengan adanya kontrak kerjasama itu banyak manfaatnya, jika yang menjadi acuan dalam melakukan kewajiban, mencegah timbulnya masalah di kemudian hari, menentukan cara penyelesaian masalah, dan jadi alat bukti jika ada perselisihan. Terima kasih jawabannya. Oke, good. Dari Sesa ya, luar biasa. Jadi tadi
kenapa perusahaan perlu ada kontrak kerja? Tadi Zeza menyampaikan acuan. Ya, acuan kalau misalkan di kedepannya itu ada yang namanya perselisihan yang mungkin akan muncul. Intinya itu, jadi kontrak kerja itu sebagai acuan untuk proses kerjasamanya. Oke, good, luar biasa. Kita berikan jempol lagi buat kelompok 2. Keren, kelompok 2. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3, silakan Atar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Atar Adin Alika Dana Asyana Azel akan mempresentasikan analisis yang telah kita lakukan. Jenis-jenis transaksi yang pertama ada pembelian barang dagang. Ini adalah kegiatan membeli barang dari pihak lain, baik toko, perorangan maupun perusahaan. Terus ada transaksi tunai, merupakan transaksi di mana uang tunai dibayarkan atau diterima langsung pada saat transaksi terjadi. Dan yang terakhir ada transaksi non-tunai, merupakan cara pembayaran tanpa memerlukan uang fisik, contohnya kartu kredit, kartu debit, dan bisa juga e-money. Sekian presentasi dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ada pertanyaan. Jadi dalam usaha divisi kecil, dia kan mengalami pasangan sulit. Jadi akhirnya mereka melakukan pinjaman atau bisa disebut hutang lah ya. Hutang tersebut berdasarkan jangka waktunya itu termasuk ke hutang apa ya? Terima kasih Rasya atas pertanyaannya. Silakan Atar untuk dijawab. Menurut saya hutang ke banknya ini adalah hutang jangka panjang yang bisa dibayar dalam kurun waktu yang cukup panjang. Karena pemberian modal dari bank itu kan bisa dibilang cukup besar untuk pemasukan perusahaannya. Jadi bisa dibayar dalam kurun waktu yang lama. Itu menurut saya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk kelompok 3. Tadi ada satu pertanyaan bahwa dalam pasang surut usahanya di kasus itu adalah perusahaan minjam utang ke bank. Kemudian ditanyakan apakah itu termasuk jenis utang apa. Tadi dijawab dengan luar biasa oleh Atar, ada utang jangka panjang karena dia bisa pelunasannya itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke, good, luar biasa. Tepuk tangan dan kita kasih jempol untuk kelompok 3. Oke, keren kelompok 3. Baik, anak-anak sekalian, demikian tadi proses presentasi yang kalian laksanakan dan proses diskusi yang kalian lakukan. Luar biasa tadi proses analisis kalian, kemudian penguatannya di sini ada 3 pertanyaan tadi ya. Ada jenis modal, kemudian kontrak kerja itu fungsinya untuk apa, serta jenis utang. Nah, tadi sudah disampaikan dan sudah dijawab juga dengan luar biasa oleh teman-teman kalian. Sekali lagi apresiasi untuk proses diskusi kalian hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kita coba membuat refleksi bersama. Silahkan kalian tuliskan, apa yang kalian dapat dari proses belajar hari ini. Di kolom chat berikut saya kirimkan link. Silahkan, saya beri waktu 1 menit. Saya minta di sini membuat kesimpulan dan refleksi hasil pertemuan hari ini. Kesimpulannya adalah sebuah perusahaan itu pasti melakukan transaksinya bermacam-macam, baik transaksi tunai maupun non tunai. Unsur dasar persamaan modal itu ada unsur persamaan dasar transaksi ada modal, hutang, dan hutang. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sekalian, luar biasa apresiasi untuk kalian. Kita tepuk tangan untuk kita semua di proses diskusi kita hari ini. Kesimpulan hari ini adalah setiap perusahaan melakukan proses transaksi. Di sini ada unsurnya, yaitu transaksi yang digunakan adalah transaksi harta, transaksi utang, dan transaksi modal. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai analisis transaksi akuntansi. Akan kalian nanti pelajari modulnya yang sudah saya berikan. Itu saja dari saya untuk mengakhiri sesi kali ini. Radit, dipimpin doanya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Radit, terima kasih anak-anak 11 IPS 3. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk kalian semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.